Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang akuntansi sektor publik, pengenalan tentang akuntansi sektor publik dan perbandingannya atau komparansinya dengan akuntansi sektor bisnis. Sebelumnya itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Fikri Ramadhani, Bobi Raditya Putra, dan Roy Ganda. Langsung saja kita masuk ke materinya tentang perkembangan pemikiran akuntansi. Jadi akuntansi itu adalah suatu ilmu atau suatu aktivitas yang memiliki tujuan purposive activity. Tujuan akuntansi ini diarahkan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi yang digunakan pada sektor swasta atau bisnis maupun sektor publik mempunyai tujuan yang pasti berbeda. Dari perspektif ilmu ekonomi, sektor publik itu dapat dipahami sebagai suatu entitas, yaitu aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan hak publik. Jadi fokus utama dari akuntansi sektor publik itu adalah untuk pelayanan publik. Sejalan dengan perspektif ilmu ekonomi tersebut, tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik itu berbeda dengan akuntansi pada sektor bisnis. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Saat ini, sektor publik itu dituntut untuk memperhatikan kualitas dan profesionalisme, serta value for money, nilai uangnya. Dalam menjalankan aktivitasnya, value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, tuntutan yang lain adalah akuntansi sektor publik ini juga harus menjalankan good governance atau tata kelola yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komparasi akuntansi sektor publik versus sektor bisnis atau swasta. Jadi karakter sektor publik itu sangat berbeda dengan sektor swasta atau bisnis, di mana pengelolaan di masing-masing organisasi harus diperdalam lagi agar masing-masing menjadi maksimal dalam pencapaian tujuannya. Akuntansi sektor publik ini diintegrasikan sebagai bidang akuntansi yang secara khusus membahas penggunaan akuntansi dalam kegiatan organisasi sektor publik, yaitu dalam akuntansi pemerintah daerah, BUMN, BUME, partai politik, LSM, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga profit lainnya. Asumsi akuntansi sektor publik dan bisnis. Yang pertama, perbedaan motif keuntungan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi swasta. Dalam akuntansi sektor publik, hanya memenuhi kebutuhan publik tanpa motif mencari keuntungan. Sedangkan akuntansi swasta pasti akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, dampak yang diharapkan dari pemberian materi akuntansi sektor publik. Yang ketiga, area sektor publik dan peran pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar. Yang keempat, keunikan karakter akuntansi sektor publik. Pengambilan keputusan dalam sektor publik dan sektor bisnis. Sektor publik. Yang pertama, mekanisme formal dan telah ditetapkan dengan keputusan organisasi. Yang kedua, segala keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat antara pimpinan, pengurus, dan anggota. Sedangkan dalam sektor bisnis, yang pertama, mekanisme formal dan telah ditetapkan dengan keputusan organisasi atau tidak formal. Yang kedua, mengambil keputusan secara musyawarah mufakat atau dapat juga dilakukan secara individual. Ini menurut Mardiasmo, buku terbitan tahun 2002, jilid 8 yang mengemukakan perbedaan sifat dan karakteristik organisasi yang berada di sektor publik dengan sektor swasta adalah sebagai berikut. Anda bisa melihat bagannya di slide. Di situ ada perbedaan secara tujuan organisasi, ada perbedaan secara sumber pendanaan, pertanggungjawabannya, struktur organisasinya, dan karakteristik anggaran. Baik kita lihat dari sektor publik dan sektor swasta dari tujuan organisasi. Sektor publik itu memiliki motif non-profit,
Berarti dia tidak mencari keuntungan. Sementara kalau sektor swasta adalah profit motif atau dia mencari keuntungan. Yang kedua, sumber pendanaan. Anda bisa lihat sektor publik itu memiliki sumber pendanaan bermacam-macam. Ada pajak, ada retribusi, ada utang, ada obligasi pemerintah, ada BUMN, BMD, penjualan aset negara, dan lain-lain. Sedangkan sektor swasta itu ada dua pembiayaan, ada pembiayaan secara internal dan ada pembiayaan secara eksternal. Untuk pembiayaan internal itu memiliki modal sendiri, misalkan saham, investasi saham, ada laba ditahan, ada penjualan aktiva, kemudian dari pembiayaan eksternal itu ada utang bank, obligasi, dan penerbitan saham. Kemudian dari sisi pertanggungjawaban, kita telisik dari sektor publik itu pertanggungjawabannya itu adalah kepada masyarakat, karena jelas dia bahwasanya yang mau dicakup di sini adalah masyarakat, publik, dan parlemen yang merupakan wakil rakyat. Kemudian adalah sektor swasta, kita lihat situ pertanggungjawabannya adalah kepada para stakeholder, pemegang saham, dan para kreditor atau supplier dana. Birokratis, kaku, dan hierarkis. Sedangkan di sektor swasta itu memiliki struktur organisasi itu yang fleksibel. Dia bisa diubah-ubah. Jadi maksudnya kalau misalkan para stakeholder ingin struktur organisasinya itu seperti ini, seperti itu, jadi itu bisa dilakukan perubahan. Dia bersifat fleksibel. Data, jadi itu ada beberapa macam tuh, Anda bisa lihat di slide. Ada datar, ada piramid, ada lintas fungsional dan sebagainya. Sedangkan kemudian adalah karakteristik anggaran. Dari sini kita bisa lihat sektor publik dan sektor swasta itu karakteristik anggarannya. Untuk sektor publik itu terbuka, transparan, sedangkan untuk sektor swasta adalah tertutup. Untuk publik dia tertutup, sedangkan sektor publik dia terbuka. Bagaimana pendanaan dia akan sampaikan kepada publik. Oke, peranan sektor publik dalam ekonomi. Anda bisa lihat di situ ada beberapa poin itu. Ada 8 poin. Yang pertama adalah untuk mengkondusifkan sektor ekonomi. Berarti dia untuk menstabilkan sektor ekonomi. Kemudian untuk memfasilitasi atau untuk mewadahi jadi tempat pertumbuhan dan daya saing industri dan sektor swasta. Kemudian adalah untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja. Kemudian untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara. Kemudian adalah menyediakan sebuah kerangka atau lapangan pekerjaan berbasis sistem legal yang diperlukan untuk membawa perekonomian ke fungsinya semula. Kemudian adalah memproduksi barang dan jasa yang berguna untuk pertahanan, pendidikan, keamanan, perhubungan, dan sebagainya. Kemudian membeli barang dan jasa dari sektor swasta dan kemudian menyalurkannya ke perusahaan dan rumah tangga yang ada kaitannya dengan sektor publik. Kemudian adalah melakukan redistribusi pada pendapatan. Redistribusi maksudnya adalah distribusi bisa kita artikan sebagai pembagian, penyaluran, berarti penyaluran ulang pada pendapatan. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.